dan anak saya yang perempuan diambil oleh papanya, dan yang perempuan itu menjadi Muslim dan dia kebetulan adalah Muslim yang taat, yang berhijab, yang juga sempat menjuarai MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran, dan dia juara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Shalom, sahabat Kristus dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya, David Chaniago, di acara kesayangan kita, Tuhan Yesus Baik. Kali ini aku punya kesaksian sangat luar biasa banget, di mana seorang anak Tuhan yang hampir mau bunuh diri, yang hampir putus asa, yang anaknya ini adalah yang taat dengan agama seberang dan juara dalam agama seberang. Pokoknya luar biasa banget. Tiba-tiba dia percaya Yesus, nggak jadi bunuh diri. Penasaran gimana kelanjutannya? Saksikan video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya intro dulu dong. Lagi dengan saya David Chaniago. Saya Teli Tambunan, beruntung sekali saya punya kesempatan untuk memberikan satu kesaksian di channelnya Chapter David Chaniago. Ini adalah satu pekerjaan yang Tuhan perkenankan. Baik, biar kesaksian saya ini boleh menjadi berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang melihat dan setiap telinga yang mendengarnya. Haleluya. Di mana saya merasa hidup saya itu tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak menjadi bagian daripada pekerjaannya Tuhan. Apa sih pekerjaannya Tuhan? Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kita, mengasihi sesama. Tidak kita lihat siapapun itu, tapi kita punya beban di hati, tugas di hati yang Tuhan sampaikan, pesan khusus dari Tuhan untuk kita saling mengasihi. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Satu lagi hukum yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengasihi bukan berarti kita harus berbuat di luar batas kemampuan kita. Tapi apa yang bisa kita beri, sekecil apapun, percayalah besar di mata Tuhan. Sebab itu, mari kita mengasihi sesama kita dengan apa yang kita punya. Mungkin dengan doa, mungkin dengan perhatian, mungkin dengan materi, mungkin dengan waktu, dengan apapun itu. Yang jelas, kita disuruh Tuhan untuk saling mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, artinya kita mengasihi Tuhan Allah kita sendiri. Sebab Tuhan itu adalah kasih. Saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, adik-adik muda dimanapun berada, saya sedikit, terutama buat rumah tangga muda ya, saya sedikit memberi satu kesaksian di mana saya bertemu dengan Tuhan. Ketika saya merasa putus asa pada waktu itu, saya mempunyai dua anak. Satu yang paling gede perempuan, yang paling kecil laki-laki. Kebetulan saya berpisah dengan papanya anak-anak karena kita beda agama ya, beda pandangan hidup gitu. Saya berpisah dengan dia, dan anak saya yang perempuan diambil oleh papanya, dan yang perempuan itu menjadi Muslim dan dia kebetulan adalah Muslim yang taat, yang berhijab, yang juga sempat menjuarai MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran, dan dia juara. Luar biasa ya, juara. Tapi saya punya nazar di dalam hati saya, Tuhan Engkau mengenal kepunyaanmu. Air mata saya mendoakan anak saya ini 25 tahun. 25 tahun baru Tuhan jawab. Dan saya percaya bahwa setiap firman yang Tuhan tabur, setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Takkan mungkin
firman yang Tuhan sudah tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Lalu saya dengan doa saya, dengan kepasrahan saya, dengan iman saya yang percaya bahwa Tuhan pasti menarik anak saya untuk mengikut dia. Saya minta hikmat sama Tuhan, bagaimana Tuhan caranya saya untuk berbicara dengan dia. Karena secara manusia, saya punya keterbatasan untuk berbicara dengan anak saya. Lalu saya ajak dia berbicara, saya minta pimpinan Roh Kudus untuk berbicara dengan dia. Sampai Tuhan pertemukan dia dengan seorang suami, calon suaminya pada saat itu. Kebetulan dari warga negara asing. Lalu dia berkenalan dengan saya katakan sama anak saya bahwa pernikahan di dalam Kristen satu-satunya pernikahan yang tidak pernah ada perceraian. Oleh sebab itu kamu harus memikirkan apakah kamu ingin mempunyai rumah tangga yang langgeng yang tidak mungkin dipisahkan kecuali oleh kematian. Nah, kebetulan, bukan hanya kebetulan, tapi disitulah Tuhan bekerja kepada anak saya bahwa seperti tadi saya katakan bahwa firman yang Tuhan tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah, di situ Tuhan proses hatinya, proses pikirannya sehingga dia menyerah. Dia berkata sama saya, "Ya Ma, saya siap untuk dibaptis." Haleluya. Anda tahu bagaimana perasaan saya pada saat itu? Saya jelas-jelas menyerahkan seluruh hidup saya. Mulai saat itu Tuhan, ini hidup saya untuk Tuhan pakai. Apapun, kemanapun, dimanapun, bagaimanapun keadaan saya, jika Tuhan suruh saya melangkah untuk melayani, Tuhan ini janji saya kepadamu, saya tidak akan pernah menolaknya. Yes, pada saat inilah Tuhan menuntut saya, bagaimana saya harus menepati janji saya itu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya hanya mengingatkan saja, jangan sembarangan berjanji kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan menuntut apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Tapi jangan takut kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, dengan tidak mampunya kita, Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukannya, asal kita punya hati yang mau. Nah, semenjak itu saya memberikan hidup saya memberikan hati saya untuk melayani Tuhan. Apa saja. Mungkin saya latar belakang saya sebagai penyanyi, mungkin saya bernyanyi untuk Tuhan. Ketika saya mempunyai sedikit rezeki, saya berbagi kepada orang-orang yang tidak harus besar kita memberinya. Tapi pada saat dia membutuhkan lalu ada tangan yang untuk menolong dia, itu sangat besar artinya. Dan saya secara manusiawi saya tidak mampu melakukannya, tapi saya percaya Tuhan saya teramat besar, Tuhan saya lah yang memampukan saya untuk melakukan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sedikit pendek ceritanya tadi, putri saya sudah Tuhan selamatkan, bahkan sekaligus dengan calon menantu saya ketika itu, sekaligus juga dengan anak laki-laki saya yang memang sudah Kristen tapi belum dibaptis. Nah, tiga-tiganya itu mereka langsung dibaptis. Diri saya tuh sepertinya ya Tuhan, inilah waktunya Tuhan mau pakai hidup saya. Nah, tapi iblis tidak tinggal diam, sebab ketika dia mau menikah, anak saya itu hatinya diguncang lagi oleh iblis, sehingga dia berubah pikiran. Dia pas hari hanya untuk menikah, dia lari, dia ngumpet. Ketika itu juga iblis menggoda saya juga untuk, mana Tuhan kamu? Kok kamu katanya anak kamu udah dibaptis, udah begini, tapi mana kenyataannya? Dia lari. Tapi saya percaya, Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ketika itu waktu mau pernikahan itu, anak saya sempat lari, padahal pesta sudah tinggal sedikit hari itu, pestanya semua sudah, undangan sudah datang, semua sudah ready gitu. Pendeta untuk memberkati dia juga sudah ready, tapi dia kabur, nggak tahu kemana, dan saya mulai dirasuki oleh setan, oleh iblis. Saya hampir bunuh diri dari satu apartemen di lantai 27. Saya sudah siapkan semuanya di HP saya untuk saya letakkan di bawah lantai. Saya percaya ketika anak saya nanti menemui saya, dia akan melihat itu, di mana semua yang harus dia tahu itu. Saya sudah angkat sarung saya
Ketika itu saya sudah pakai kebaya untuk pemberkatan anak saya sudah angkat, saya sudah lompat kaki saya satu dari jendela lantai 27 itu. Ketika itulah, yes Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus tidak pernah mau mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepada Dia. HP saya berbunyi. Tahu dari siapa? Dari anak saya yang pergi itu. Dia hanya mengatakan bahwa, "Mam, saya sudah ada di kamar." Yes Tuhan, yes Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Yes, sebab Tuhan bilang apa yang tidak pernah dipikirkan oleh hati pikiran kita, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sudah sediakan untuk kita. Ketika itu saya tidak punya lagi niat untuk marah kepada anak saya, tapi justru saya merangkul dia. Saya mengatakan, "Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membela saya Tuhan Yesus." Lalu saya peluk dia, saya cium dia, bahkan saya yang minta maaf sama dia. Saya bawa dia ke gedung kembali. Disitulah saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu salah satu dari impian saya yang sesungguhnya tidak pernah saya berani untuk mengatakannya. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Pada saat itulah hamba Tuhan memberkati pernikahan dia, dan puji Tuhan. Sampai saat ini rumah tangga itu Tuhan pelihara. Bahkan teman-temannya dari menantu saya itu sudah pada tidak bekerja, tapi menantu saya sampai hari ini pekerjaannya tetap melekat kepada dia. Sebab firman Tuhan berkata, "Biarlah engkau memiliki buah dan buahmu itu adalah tetap." Yes, dan inilah hidup saya. Saya percaya setiap kebaikan, setiap hati yang tulus tidak pernah hilang begitu saja. Dia akan berbuah, berbuah, dan berbuah. Buah roh adalah kasih. Oleh sebab itu milikilah kasih yang dimana bukan hanya orang sekitar kita saja yang bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi setiap orang yang bertemu dengan orang lain yang pernah kita kasihi akan juga merasakan kasih itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan sampai hari ini hidup saya itu tidak pernah takut. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah dahsyat. Tuhan Yesus itu tidak pernah terlambat menolong kita apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita, tangannya cukup panjang untuk menolong kita. Sebagai pelayan Tuhan, saya sesungguhnya hanya mengalir begitu saja. Kemana Tuhan mau, saya harus melangkah. Apa yang Tuhan mau, saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai saat ini saya sudah Tuhan izinkan untuk membawa jiwa kepada Tuhan, untuk dibaptis, untuk menjadi warga kerajaan Tuhan. Kurang lebih kurang lebih ada 5 jiwa yang saya bawa. Semuanya itu saya kenal dan Tuhan kenalkan kepada saya lewat pertemanan di Facebook. Ketika orang-orang itu merasa hidupnya putus asa, merasa dia tidak punya pegangan, lalu saya menemui dia, lalu saya menyentuh dia, saya sampaikan bahwa ada satu pribadi yang selalu peduli kepada kita, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sebelumnya bukanlah orang yang mengenal Tuhan Yesus, tapi dia dari seberang-seberang kita. Tapi ketika firman Tuhan itu bekerja di dalam hati dan pikirannya, menguasai hati dan pikirannya, emosinya, dan Tuhan itu bikin dia, itulah pekerjaan Tuhan. Lalu saya temuin lagi, saya layani lagi, saya dengan setia melayani dia. Dan satu lagi, pelayanan itu adalah pengorbanan, bukan hanya pengorbanan dari materi, tapi waktu, perhatian, dan juga banyak hal-hal yang mungkin dia perlukan untuk kita berikan kepada dia. Sampai akhirnya anak-anak Tuhan ini Tuhan izinkan untuk dibaptis. Kita semuanya
untuk tetap berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada pribadi yang setia, pribadi yang siap menolong kita. Jangkauan Tuhan itu luar biasa yang tidak pernah, bahkan kita tidak tahu saat sekarang ini gereja tutup semuanya, tapi Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk melayani anak-anak Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang dimana kita tidak tahu lewat acara-acara live streaming yang kebetulan diadakan oleh satu studio yang Tuhan berkati, yang anak Tuhan juga, yang Tuhan pakai juga, dia luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, supaya Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya khususnya mengucapkan terima kasih buat adik saya David Chaniago, yang mana dulu beliau ini pernah kuliah sama saya di satu sekolah Alkitab ya, yang diadakan oleh Kalam Ambasador. Di situ saya bertemu dengan David, adik saya yang luar biasa juga, yang Tuhan pakai luar biasa juga, yang saya tidak pernah menduga dia itu sekarang jadi seperti ini. Gitu loh, saya nggak pernah duga. Tapi itulah ya, kalau kita memang kalau Tuhan sudah memilih, luar biasa Tuhan. Kadang Tuhan itu memakai kita di saat kita tidak mampu, apa yang kita sebenarnya tidak mampu, tapi justru ketidakmampuan itu yang Tuhan mau pakai dari kita. Wow, keren sekali. Terima kasih David, kamu sudah beri saya kesempatan untuk bersaksi di channelmu ini. Kita kerjasama ya, supaya semakin nama Tuhan dipermuliakan, semakin Tuhan pakai. Nanti kamu juga harus kerjasama dengan saya untuk Tuhan pakai melayani Tuhan kemana-mana saja Tuhan tempatkan kita ya David ya. Tuhan berkati David luar biasa sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini sangat terbatas kalau kita melayani di gereja. Oleh sebab itu Tuhan memberikan hikmat kita untuk melayani lewat YouTube channel. Saya jangan lupa ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian untuk subscribe Boniaga Family YouTube channel, dan juga Chapter David Chaniago YouTube channel, dan Teli Tambunan YouTube channel. Biarlah channel ini semuanya boleh menjadi Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani anak-anak Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada. Tetap semangat di tengah-tengah virus pandemi COVID ini. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat kepada kita, dan mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anak Tuhan yang tentunya yang mengasihi Tuhan. Saatnya kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Takut ku merasakan, ingin segera ku berlutut di saat ku melihat kebesaran-Mu.